Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing. Lamun gubernur nyebutkeun pesantren ancun kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina biwir. Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Jangan ngatur-ngatur kiai. Saya aja nggak ngatur-ngatur kau berbicara. Kiai jangan ngomong agama, kiai jangan ngomong politik. Kaing berarti lamun gitu gelut jeung aing masuk lain ukur. Saya mulai tersinggung oleh para pejabat-pejabat negara hari ini terkait berbicara negara. Kiai itu ngacur-acur karena politik. Ngomong syarapan aing nggak ku asbak aing. Siapa hari ngomong masalah agama otak sia tapi pabaliut anjing sia. Gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Kiai Haji Aceng Abdul Mujib merupakan Ketua Yayasan Al-Fauzaniyah di Garut. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan baik keagamaan maupun formal meliputi pondok pesantren, SMP, madrasah aliyah, dan SMK. Selain menjadi Ketua Yayasan Al-Fauzaniyah, ia juga merupakan pengasuh pondok pesantren Salaman Fauzan III. Yang berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, pesantren tersebut tercatat dalam daftar calon penerima dana hibah yang pencairannya ditunda oleh Gubernur Jabar. Besaran dana hibah yang tadinya akan diterima oleh pesantren tersebut nilainya tak main-main, yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah. Tak berhenti sampai di sana, dalam penerimaan siswa baru di SMP Fauzaniyah dari 10 Maret sampai dengan 5 Juli 2025, mereka tetap menyertakan biaya pembelian seragam sekolah pada rincian biaya, bahkan sampai dasi dan ikat pinggang segala. Padahal seperti yang kita tahu bersama, praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, termasuk penjualan seragam, sudah dilarang oleh Gubernur Jabar. Cimburing lo baru nanya, Pang rasa acreng. Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing. Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana sisi mana. Itu namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya, apapun keadaan gubernur kita kasih kesempatan. Saya mendukung program Pak Dedi. Jawa Barat jadi provinsi yang istimewa. Tapi catat kepada semua pejabat, nggak bisa kau bekerja tanpa berserta dengan ulama. Siapapun, siapa apapun, membangun negara, tidak membawa ulama, tidak menggunakan ulama. Lebih-lebih kalau menghinakan dan melecehkan ulama, lebih-lebih menghinakan melecehkan pesantren. Ayo, kita saling lihat, saling buktikan. Sesungguhnya yang kurang ajar, yang tolol dan blow on itu bukan Kang Deddy Mulyadi, tetapi si Kiai Haji Aceng Abdul Mujib ini. Sangat disayangkan, seorang ulama yang tidak punya adab, yang tidak punya etika dan tata krama dalam berkomunikasi. Seorang ulama yang sesungguhnya menjadi panutan, yang sesungguhnya menjadi teladan, yang sesungguhnya menjadi contoh bagi para pengikutnya, tetapi agak berbeda dengan ulama yang dari Garut ini. Pemilik pondok pesantren yang sedang meluapkan rasa sakit hatinya ketika penyaluran dana hibah untuk pondok pesantren itu ditiadakan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Ungkapan kekecewaan selama ini saya pikir hanya diluapkan oleh seorang Ono Surono yang adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia mengidap gangguan jiwa gara-gara keputusan dari Kang Deddy Mulyadi ataupun kebijakan dari KDM. Selama ini saya pikir hanya kepada wakil rakyat yang selama ini hanya memikirkan tentang isi perut mereka. Tetapi ternyata siapa sangka ada seorang ustadz, ada seorang ulama, ada seorang kiai yang juga sedang mengidap gangguan jiwa gara-gara kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tersebut. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ketegasan dan keberanian dari Kang Deddy Mulyadi untuk menerapkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di Provinsi Jawa Barat ini semakin hari semakin seru. Kita masyarakat Indonesia dan terlebih khususnya kepada masyarakat Jawa Barat hampir setiap hari dipertontonkan dengan gerombolan-gerombolan sakit hati. Manusia-manusia yang merasa kecewa, yang merasa tidak puas dengan segala kebijakan dan gebrakan ataupun gagasan-gagasan berlian yang datang dari Kang Deddy Mulyadi. Sampai-sampai lupa diri, sampai-sampai tidak mengenal saya ini siapa. Sampai-sampai tutur katanya pun tidak dijaga. Sampai-sampai menghina Kang Deddy Mulyadi. KDM dinilai sebagai gubernur yang blow on. KDM dinilai sebagai gubernur yang kurang ajar dan tolol. Itulah ucapan yang keluar dari seorang ustadz. Tetapi bagi saya, secara pribadi, saya menilai bahwa yang blow on di sini, yang kurang ajar di sini, dan yang tolol di sini bukan Kang Deddy Mulyadi, tetapi ustadz yang telah mencap Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur blow on, sebagai gubernur tolol dan gubernur kurang ajar itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Aceng Abdul Mujib itu. Seorang ustadz sekaligus pemilik pondok pesantren yang ada di Kabupaten Garut. Kecewa dengan 1,3 M. Aceng Mujib ini ngamuk-ngamuk seperti caci yang keluar di siang bolong. Tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Inilah contoh-contoh pemilik pesantren ketika membangun pesantren, bukannya mengedepankan nilai-nilai religius itu sendiri, tetapi lebih mengedepankan bansos, lebih mengedepankan dana hibah, lebih mengedepankan bahwa saya membangun pondok pesantren dengan tujuan agar saya bisa meraup dana hibah sebanyak-banyaknya. Inilah contoh-contoh pemilik pondok pesantren yang punya pola pikir dajal, yang punya pola pikir dangkal, yang punya pola pikir tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Dia pikir dana hibah itu adalah uang nenek moyangnya dia. Dia pikir dana hibah itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang punya akses politik dengan para penguasa ataupun pejabat tertentu. Dia pikir dana hibah itu adalah warisan nenek moyangnya dia, sehingga hanya dipersembahkan kepada dirinya. Benar-benar tidak tahu diri, benar-benar tidak tahu malu. Untuk Anda yang katanya adalah ustadz, Anda tidak pantas dipanggil sebagai ustadz ketika Anda menunjukkan tutur kata dan gaya komunikasi Anda yang seperti seorang preman. Sekali lagi saya mau pertegas bahwa sesungguhnya yang tolol, yang blool dan kurang ajar itu adalah Anda yang merasa diri sebagai ustadz, yang telah mengecam, yang telah menghina Kang Deddy Mulyadi itu. Penghinaan Anda adalah mencerminkan bahwa betapa bobroknya Anda, bahwa betapa dangkalnya Anda, dan betapa rendahnya kualitas Anda. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain, dan terlebih khusus ini adalah komentar yang disampaikan langsung oleh Kang Deddy Mulyadi dalam menanggapi pernyataan brutal, pernyataan penghinaan yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Lamun gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Aduh, ini ketua yayasan ngomong kok kencang begini. Ngomong saya harapan aing. Ingat ku asma aing mah. Radingan gubernur dengan bupati mah penasaran. Tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa
berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri, kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin, jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju. Sampurasun nembe anu ngalangkung Ustad Aceng cecelewengan ngajak gelut. Deh abage ye jawara pasantren, jawara mondok baheula ye. Jawara ye. Unggal poe ge aya nu dipitaskeun ku Abah. Aya nu dicacak-cacak ku Abah unggal poe, tapi Abah mah teu sombong. Nah, Bapak anu dipitaskeun, nu dipitikeun kacang panjang dicoelkeun kana sambal tarasi, dibeleg, didahar, jeung liwat tah. Yang intip anu haneut, nah kosok nyacak-nyacak jantung, ya apa baheula aja jadi jawara ke pasantren nyacak-nyacak jantung jeung eta naon nangka ngora tah, da apa mah jawara pasantren tapi teu sombong baheula, sering ngesek mitaskeun kacang panjang langsung dicoelkeun didahar jeung intip haneut esuk-esuk enak di pondok tetan. Ustad Aceng, sakitu ya ka eta tah Ustad Aceng ulah ceceleweungan ngajak lu teu hatur nuhun permios. Karena politik salah itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei presiden, Izin setik Ustad, lamun maneh can layak jadi Ustad, tong sok ceramah teh ka mana kadaek sia. Lamun geus jadi Ustad kuduna nyaho mana hanu bener, mana jeung hanu goreng. Otak sia teh kudu dipake tong ngagoreng-goreng gubernur Jawa Barat. Dengekeun sia, entong sok paling pangjagona hirup teh di alam dunia. Dengekeun ku sia. Hiji, eueuh hanu kuat, eueuh hanu jago, hanu kuat kejo, hanu gagah negara, hanu sakti Gusti. Tah dengekeun ku cungu sia. Jelema mah eueuh nu kuat Ustad, tanpa aya kejo bisa naon jelema? Sakuat-kuatna jelema, sagede-gedena jelema geus abus kana jero penjara mah ngaringkuk sia. Tah masih keneh gagah keneh negara. Nagara gagah, tah Gusti anu paling gagah ketika Gusti nurunkeun cai gelombang tsunami naik lumpat ka mana sia. Dengekeun ku sia. Jadi Ustad sing ecereug matak bismillah teh dipake, hadis we papanjang-panjang bismillah diliwatan ku sia. Cenah kudu nyaho ulas asihna, cek bismillah teh kunaon sia mana pantaran kitu. Nah diomean deui tah Tad, lamun ceramah sing ecereug entong ngagoreng-goreng ka bapak aing ngajak-ngajak gelut. Untung siang ke warga Jawa Barat bakal ngerojok sia karahan ke. Karena siang geus ngagoreng-goreng gubernur Jawa Barat. Cacak-cacak hanu geus dipilih ku masyarakat eta gubernur. Tah salamna sing waras Ustad. Nya diomean tah adabna tah. Hadisna tah diomean deui ku sia. Dong asal jeplak be hungkul. Salam sing waras. namun gubernur menyebutkan pesantren ancam karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Ini nah kamari aing ngitip video aing diblokir, dihapus, lo baru ngalaporkeun. Aduh ceng ente teh ustad apa naon ceng?
Makin ngajak gelut ke bapak aing segala ceng. Cek aing lamun sia yang gelut jeung aing, ceng. Aing pendukung bapak aing ye, pendukung Kang Deddy Mulyadi aing. Sia lamun hayang diadu teu kudu jeung bapak aing jeung aing sia. Sia ceramah sing ngeuceureuh sia ulah ngerakeun orang Garut sia. Hah? Ulah ngerakeun orang Garut sia. Aing era ye. Aing sebagai keturunan orang Garut ye nya. Sia ngerakeun aing sing bener ceramah sia ceng. Ceramah we agama, ulah moal politik, ulah ngajak diadu, ngajak gelut-gelut segala ka gubernur. Gubernur mah sa Jawa Barat, pengikut lagi pendukung lagi Aisyah mah saha? Hah? Sok video aing stikeun deui sia. Ya. Men hampura sia, ka bapak aing, aceng. Hah? Pemirsa sekalian, memang sangat memalukan ketika kita mendengar ceramah yang dikeluarkan dari mulut seorang dalam tanda kutip katanya ustadz itu. Bagi saya secara pribadi, tutur katanya tidak pantas kita panggil dia sebagai ustadz. Panggil saja dia sebagai aceng. Panggil saja dia sebagai sosok preman. Panggil saja dia sebagai manusia bangsat. Panggil saja dia sebagai manusia dajjal. Karena seorang ulama yang baik, dia seharusnya memberikan contoh yang baik pula. Dia seharusnya mengeluarkan kata-kata yang selalu menyejukkan hati para pengikutnya. Bukan menyampaikan atau mengeluarkan kata-kata kotor yang benar-benar telah merusak dan mencoreng jiwanya, raganya, dan juga dirinya sendiri. Di mata saya, kalau kamu adalah seorang ustadz, berarti kamu adalah ustadz gadungan. Kalau kamu adalah seorang ulama, berarti kamu adalah seorang ulama bangsat. Karena tutur katamu benar-benar tidak mencerminkan ketokohan Anda sebagai seorang ulama, ketokohan Anda sebagai seorang ustadz, yang seharusnya menjadi panutan, yang seharusnya menjadi contoh, yang seharusnya menjadi suri teladan bagi para pengikut Anda. Camkan itu baik-baik. Saya khawatir dari cara tutur kata Anda, dari cara Anda menyampaikan sebuah statement, dari cara Anda mengkritik para pejabat ataupun para penguasa di bangsa ini, sesungguhnya Anda sedang sakit hati, Anda sedang kecewa, atau mungkin gangguan kejiwaan Anda sudah benar-benar parah. Yang membuat Anda seperti orang stres. Perlu Anda ketahui bahwa pengikut-pengikut Anda akan merasa segan dengan Anda karena tutur kata Anda, karena cerminan Anda, karena kebaikan Anda, yang membuat siapapun itu, entah itu pengikut Anda maupun orang lain, akan merasa segan dengan Anda. Tetapi kalau ketika Anda katanya adalah seorang ustadz, Anda yang katanya seorang ulama, Anda yang katanya seorang kiai, Anda yang katanya seorang pemimpin, tetapi tidak mampu untuk menjaga tutur kata Anda, sorry to say, Anda sama halnya dengan manusia-manusia dajjal. Anda sama halnya dengan manusia-manusia preman. Anda sama halnya dengan manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang, dan tidak pantas Anda saya panggil sebagai seorang ustadz. Karena bagi saya secara pribadi, ustadz yang baik, dia selalu menyampaikan hal-hal yang damai, yang menyejukkan hati, tidak memprovokasi, tidak mengadu domba, tidak menyebarkan cacian, makian, hinaan, dan lain sebagainya, seperti yang Anda ucapkan itu.
hanya orang-orang yang tolol, hanya orang-orang goblok yang akan sefrekuensi dengan Anda, yang akan mengikuti Anda dengan pola pikir Anda yang benar-benar dangkal menurut saya. Dan Anda sama sekali tidak pantas untuk saya panggil sebagai ustadz, untuk saya panggil sebagai ulama. Karena tutur kata Anda sama sekali tidak mencerminkan bahwa Anda adalah seorang tokoh agama. Anda adalah panutan. Anda adalah seorang kiai. Kalau Anda mau dipanggil kiai, kalau Anda mau dipanggil ustadz, kalau Anda mau dipanggil ulama, maka jaga tutur kata Anda. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut Anda itu akan menjadi ukuran bagi pengikut, bagi siapa saja yang menyimak ceramah Anda. Kalau Anda punya hati nurani, silakan Anda renungi, silakan Anda resapi. Pantaskah Anda sebagai seorang ustadz mengeluarkan cacian, mengeluarkan makian dan lain sebagainya seperti yang Anda sampaikan itu? Gunakan logika akal sehat Anda, biar Anda bisa berpikir waras, dan biar ke depan Anda bisa lebih bijak. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancun kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Sebenarnya udah kagak kaget gua, kagak heran. Sekarang di Jawa Barat banyak oknum-oknum ustadz, kiai, ulama, pondok pesantren, yayasan yang begini. Sebenarnya gue udah males bahas ini tuh dari kemarin-kemarin, cuman muncul terus di FYP gue. Karena gue udah tahu mereka begitu tuh. Awal mulanya tuh begitu karena gara-gara dana tit. Gue sensor ya. Karena dana tit yang lagi dipangkas, dikaji, dievaluasi oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu. Jadi dia meluapkan kekesalannya, kepusingannya itu dicari tuh statement pidato Kang Deddy Mulyadi yang salah nih. Itu terus dicari lagi pembenarannya dengan dalil-dalil agama gitu, biar memperkuat statement dia, ceramah dia. Itu udah gue baca, padahal mah dia lagi pusing, lagi kesel itu sama dana tit. Kita harus maklum, kita harus mewajari mereka begitu tuh. Kan biasa dari tahun-tahun kemarin mereka tuh makan daging terus. Pas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi makannya ikan betok. Padahal mah ikan betok dicocol sambal goang. Enak bener itu, gurih. Tapi gimana lagi, namanya orang gak bersyukur mah. Biasa hidup enak, biasa kenyang, sekarang mah pusing, lapar. Jadi apa aja ya dah yang diomongin sekarang, gubernur tolol, gubernur blow on, ngajak berantem. Yang penting nih, kita warga Jawa Barat, kalau ada oknum ustadz, kiai itu yang ceramah, yang tausiah, ngomong begitu tuh, yang ngomong-ngomong sekiranya nggak pantas, udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja gitu. Kita anggap aja dia lagi pusing, udah jangan ditanggepin ya. Intinya kita jangan terhasut, jangan terprovokasi. Kita dukung program kebijakan Kang Deddy Mulyadi, intinya begitu. Kang Deddy Mulyadi juga yakin gua semua itu berawal dari keprihatinan dia soal dana tit yang kagak tepat sasaran, yang kagak adil itu. Intinya mah kita tetap dukung, jangan terprovokasi oleh isu-isu agama gitu. Kita harus cerdas, terutama untuk warga Jawa Barat. Oke? Kak Ustad anu ngagogoreng bapak aingnya, makanan dia ngajak ribut ke bapak aing. Emang dia boga kekuatan sakumaha ngajak ribut ke bapak aing. Bapak aing mah se-Jawa Barat sih ngadukung oke. Turun se-Jawa Barat teh. Cik jadi ustad mah ustad we lah, tong goreng bapak aing segala rupa, angguran dukung programna, lain malah nyinyir goreng karena nama-nama dosa we kalakuan teh, mesti ditewak mampun-ampunan siang yang tadi hampura maneh. Kalau teu ngarti wae kana keterangan maneh mah.
hiji pimpinan diserahkan kan oleh ahlina tunggu kehancuranana tuh tah. Bukan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jelutna. Tampolong kaleng belut di talian, tau ngomong gandeng gelut sekalian. Gelut siga lain geus darewasa, gelut siga budak leutik. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang menanggapi kritikan, cacian, hinaan yang diucapkan oleh Aceng yang adalah seorang pemilik pondok pesantren yang kecewa dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang dana hibah. Ya, 1,3 miliar bagi Aceng itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Adalah berkah untuk dirinya. Tetapi bagi seorang Deddy Mulyadi, beliau ingin menerapkan bahwa keadilan sosial itu harus bisa dirasakan oleh seluruh pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Barat. Buat kaum-kaum sakit hati yang terus menyerang, yang terus berjuang untuk mengkritik, menolak kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, silakan Anda gaungkan terus suara Anda. Sampai Anda masuk rumah sakit jiwa pun tidak apa-apa. Karena kami sebagai pendukung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat akan selalu menyuarakan kebenaran, akan selalu mengkritik, dan akan selalu siap untuk ladenin manusia-manusia dajjal, manusia-manusia yang sakit hati, manusia-manusia yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat ini. Pemirsa sekalian, kita harus bersyukur dan bangga bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini, banyak tikus-tikus, banyak manusia-manusia dajjal, banyak manusia-manusia munafik yang mulai bermunculan di media sosial, yang mulai mengkritik terang-terangan, yang mulai ajak berduel dengan Kang Deddy Mulyadi, yang mulai ajak sparring dengan Kang Deddy Mulyadi dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati, jangan sampai rasa amarah dari rakyat, dari orang-orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, ataupun dari masyarakat Jawa Barat yang pro dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, jangan sampai Anda yang dirujak. Jangan sampai Anda tinggal nama. Karena jujur, masyarakat hari ini sudah sangat kritis, masyarakat sudah sangat jeli untuk melihat, untuk menganalisa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Dan bagi para koruptor, manusia-manusia munafik, tikus-tikus kantor maupun tikus-tikus kot, tikus-tikus yang ada di semak-semak dan lain sebagainya, silakan kalian menikmati dulu hidup Anda, karena sebentar lagi saya sangat yakin Kang Deddy Mulyadi tidak akan segan-segan untuk menjebloskan manusia-manusia dajjal itu ke balik jeruji besi. Info terbaru bahwa ada berita yang mengejutkan, ada beberapa oknum pejabat pemerintah yang sudah dijebloskan ke balik jeruji besi terkait dengan kasus korupsi senilai 40 miliar yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Buat seluruh aparatur pemerintah, buat seluruh pemilik pondok pesantren, buat seluruh penikmat dana hibah, waspadalah dan hati-hati. Karena Kang Deddy Mulyadi sudah bekerja sama, sudah bergandeng tangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengaudit, untuk melihat semua pengelolaan dana yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai Anda adalah orang berikutnya yang akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Semoga saja
kita masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, selalu berpihak kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Dan kita sebagai rakyat, jangan pernah takut untuk melawan manusia-manusia bangsat, untuk melawan manusia-manusia dajjal, untuk melawan manusia-manusia bajingan, manusia-manusia miskin akhlak dan miskin adabnya yang mau menyerang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Mari kita tetap berdiri di jalan kebenaran, karena orang-orang yang benar pasti akan selalu didukung oleh rakyat, pasti akan selalu didoakan oleh rakyat dengan suara-suara kebenaran itu pula. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.